Jadi respon? tadinya kan dari manualnya unicycle kan. Ya. Kayak manualnya dulu sepeda ada electric bike. Iya. Kalau sekarang. ini unicycle ada electric unicycle. Iya. Nah, versi elektroniknya ini, elektriknya itu di mana? Kalau yang manual itu dia nggak akan balance nih depan belakang. Kalau manual. Iya, kalau yang manual. Kalau yang elektrik dia balance depan belakang otomatis. Oh. Kalau saya matiin, balance-nya hilang. Oh gitu. Oh jadi ini kalau Kalau misalnya tadi nyalain, nyalain, Nah, Ini- balance sendiri. Jod, sambung lagi ya. Beberapa bagian yang menarik nih. Ini oke, ini ada jok. Hmm. Walaupun banyak yang pakai EUC ini berdiri bisa juga kan ya. bisa duduk. Lalu ini bagian-bagian ini apa nih? Ini kenapa kayak ada selah-selah gitu? Oh. Dan ini buat kaki kita gitu ya, supaya lebih enak Betul. gitu. Betul, ini tuh gunanya untuk biar lebih gampang ngegas ngerem. Jadi kalau saya ngegas nih kenanya ke sini. Kalau ngerem ke sini. Iya, sama kalau yang bawah ini untuk kalau kita lompat atau kena polisi tidur, dung, Ya. biar kakinya nggak kelepas aja, biar ada yang nahan. Tek. Kunci lah gitu Iya, ya. lebih ngunci. Range harga tuh berapa tuh kalau untuk electric unicycle ini? Mulai dari 8 juta sampai 65. 60. Ini berapa? Yang ini 53. 50. Oh, mahal. Lu apa gua duluan? Nggak tahu, siapa dulu? Gua dulu. Bayu sama Timi Iya. lagi di Fomotech. Terima kasih untuk Anda yang selalu menonton kami. Ya. Kita ada di Taman Mini Indonesia Indah. baru Orang biasa loh. bilang TMI yang baru. Kita bilang baru karena baru saja renovasi. Suasananya lebih Lebih enak. rapi. Ini kita lebih pagi-pagi sih hijau. enak banget ya kalau pagi-pagi. Tapi buat Anda yang belum ke Taman Mini baru-baru ini harus datang. Kok bisa? Kok bisa? Nah, belum ke Taman Mini. Karena setelah renovasi besar-besaran, karena saya datang waktu itu masih Harus renovasi. Ini kesini. sekarang 70% area Taman Mini Indonesia Indah ini sudah lebih hijau. Iya. Ya, 70%-nya itu kalau nggak salah jadi green space di Taman Green Mini itu space. 70%. Plus emisinya juga bisa ditekan karena sekarang mobil tidak bisa seluruhnya masuk ke dalam seluruh area Iya, Taman ada Mini. kantung-kantung parkir. Baru kita dari parkiran itu ada mobil-mobil yang bisa membawa kita keliling Taman Elektrik. Mini. Elektrik. Iya, jadi Eh, minim motor emisi. elektrik. Kalau mau naik sepeda atau sesuatu yang elektrik Bisa. juga boleh. Nah, kalau sepeda Taman boleh. Mini. Sepeda boleh. Sepeda ya mau yang Yang elektrik, nggak ada mau yang mesinnya modal boleh. otot bebas kalau Iya. sepeda. Oke, ngomong-ngomong elektrik. Kita mau ngomong soal Iya. sesuatu yang ada kaitannya dengan elektrik. Iya, sudah bersama kita ini ketua dari EUC.OI. Apa itu EUC? Ada Mas Jody. Mas Jody, terima Apa kabar, kasih Jody? sudah gabung bersama kita di Fomotech. Itu EUC itu yang dipakai sama Mas Jody atau dinaikin sama Mas Jody. Jadi apa sebenarnya EUC, Mas Jody? EUC.OI itu Electric Unicycle Owner Indonesia. Owner bukan Indonesia. orang Indonesia. Iwan Fals. Itu Iwan Fals Iya. kalau itu. Nah, EUC.OI. EUC-nya sendiri nih yang mau dijelasin sama Om Jody tuh Iya. yang dia naikin itu namanya EUC, Electric Iya. Unicycle. Electric unicycle otomatis satu roda lah ya namanya unicycle. kan. Iya. Satu roda tapi ya kenceng ternyata. Ternyata. Apa yang Oke. kita ketahui tentang electric unicycle? Gue sih nggak tahu banyak. Makanya, dan ini tuh udah lama masuk ke Indonesianya. Jod. Udah lama dari sekitar tahun 2015 sudah ada. 2015. 2015. Tapi masih yang kecil-kecil kayak yang tadi Timi coba sama Ya, Bayu kita tuh coba. tadi ada Oh. nyobain Yang dua modelnya sangat jauh berbeda. Kayaknya itu Jody memang sengaja bawa buat pemula gitu loh. Udah tahu aja. Sepemulanya kita tetap aja dituntun dulu. Tetap aja kita pegangan kayak orang tua naik. Ntar kita coba ya. Iya. Jadi Apa sih ini barang ini nih maksudnya kenapa ada orang ciptakan dan gimana sekarang Iya, masuk iya. di Indonesianya tuh? Jadi Respon. tadinya kan apa ya, dari manualnya unicycle kan. ya. Kayak manualnya dulu sepeda ada electric bike. Iya. Kalau sekarang. ini unicycle ada electric unicycle. Iya. Nah, versi elektroniknya ini, elektriknya itu di mana? Kalau yang manual itu dia nggak akan balance nih depan belakang. Kalau Oh. manual. Iya, kalau yang manual. Kalau yang elektrik dia balance depan belakang otomatis. Oh. Kalau saya matiin, balance-nya hilang. Oh gitu. Oh jadi ini kalau Kalau misalnya tadi nyalain, nyalain, Nah, langsung Ini- balance sendiri. oh tapi kiri kanannya tentu harus dijaga gitu Iya, ya. kiri Tapi kanan ini nggak akan maju ke depan, nggak akan mundur ke belakang gitu ya. nggak akan. Ini Oke. tinggal dari badan kita aja. Badan kita bebannya ke depan, dia akan maju.
Badan kita bebannya ke belakang, dia ngerem. Jadi ceritain dong, ini komponennya apa aja nih sebuah electric unicycle ini gitu, terbuat dari apa aja gitu bagian-bagiannya? Komponennya sebenarnya simple sih ini. Dimulai dari rodanya sudah gabung sama motor, Ya. Ah. ya. Ini berarti motornya di sini lah ya? Motor tengah, gabung Oke. sama velg dia. Oh. Di dalam velg itu ada motornya. Oh, oke. Ada kabel menuju ke atas. Kabelnya Untuk itu controllernya di atas. Iya. controller di atas. Hmm. Kabelnya ke controller disambung sama baterai. Baterainya ini kiri kanan. Baterainya kiri kanan. Ya, ini baterai semua nih. Itu replaceable Sebesar nggak? ini. Bisa digonta-ganti nggak kalau Bisa. misalnya? Oh bisa, jadi bisa Bisa. copot pasang gitu ya? Agak repot kalau copot Iya, pasang. iya. Chargernya di mana colokannya? Chargernya ada di belakang sini. Untuk yang tipe bensinnya ini, gimana gitu? Isi bensinnya. chargernya sini. Ini, oh seperti apa tuh portnya kayak apa? Coba bisa lihat. Port biasa sih. Oh oke. Port GX16 kalau orang bilang. Oke, jadi ada ya roda, baterai, komponen utamanya lah ya roda, baterai, mengendalikannya. Ini kenapa ada dashboardnya ini? Coba bisa dikasih lihat nggak dashboardnya Sedikit seperti nanti. apa? Coba Dimiringin dimiringin aja, aja, boleh miringin nggak, aja. Oke. Nah, tuh ada tampilannya dashboard. Itu akan menampilkan apa aja tuh? Dashboard ini yang pertama ada speed. Oke. Ini ke tengah ya. Oh iya. Yang pertama ada speed. Ini distance yang kita lagi jalanin single trip ini. Oh. Ada settingan-settingan mau di setting speednya berapa maksimal bisa. Oh, jadi dia nanti akan ngasih Macam-macam. tahu kalau kita udah sampai di maksimum speed, dia Dia akan tilt back namanya, ngerem otomatis. Ini terlalu udah cepat gitu 547. Tadi datang dari Tegal apa gimana? Enggak. Ini 500 belum di kilo. reset kan single trip. Oh. Kayak di mobil tuh trip A, trip B. ya. Oh iya. Iya, Tadi iya. total sama single tripnya. Kalau total odo, dari pakai belum saya reset. Oke. Total odo 500. Oh, itu 547, makanya kok jauh banget 547. Udah kemana-mana nih ya. Iya. gitu. Oke, tapi apakah semua electric unicycle itu punya seperti ini tampilan display atau ada tempat ini kan ada tempat duduknya segala, semuanya kayak gitu atau gimana? Nggak semua, tapi rata-rata yang baru-baru sekarang ada semua. Ada semua. Tempat duduk juga? Ini ada. Tempat duduk ada yang include, ada yang enggak. Oh. Ada lampu juga gitu ya? Ini lampu, Iya. spakboard. Oh iya, ada lampunya juga. Bisa buat malam. Iya. Cukup terang ya? Persis seperti aksesoris sepeda motor atau sepeda. Safety juga dipertimbangkan betul ya sama yang ini ya. Nah kebetulan Mas Yodi ini memang jual ya Mas ya? Jual Sama juga. Nah, Ya. berarti tipe-tipenya tuh ada tipe apa aja sih maksudnya gini, ada nggak ada tipe yang mungkin beginner, medium atau yang ada yang khusus untuk profesional gitu? Tipenya tuh kebagi dalam berapa tipe tuh? Tipenya banyak sih, terus mereknya juga. Merek cuma ada 4 merek. Oke, Ada InMotion, Kingsong, Liper Kim yang kayak gini, oke ini. sama Bigot. Dan ini buatan mana sih sebenarnya? Semuanya made in China. Oke, 4 oke, merek besar itu semuanya made in China. Dan memang merek China atau Iya. karena kan mungkin dia merek luar tapi diproduksi di China atau memang merek China? Enggak, memang merek China. Berarti mereka Tapi yang majuin itu ya? diekspor ke seluruh negara. Iya. Oh. Seluruh negara sudah pakai sekarang. Jod, sambung lagi ya. Beberapa bagian yang menarik-menarik nih. Ini oke, ini ada jok. Hmm. Walaupun banyak yang pakai EUC ini berdiri bisa juga kan ya. Bisa duduk. Lalu ini bagian-bagian ini apa nih? Ini kenapa kayak ada selah-selah gitu? Dan ini pasti buat pijakan kaki, Iya. tapi beda-beda kah? Atau ini bisa sama seperti di sepeda gitu? Pedal itu bisa kita ganti yang modelnya kayak apa gitu? Pedal bisa ganti, tapi di sini belum ada yang produksi. Kalau di luar negeri sudah ada yang produksi, bahannya CNC juga, CNC aluminium gitu. Oh, oke. Ya, Ini buat kaki menapak ya selama riding. ya lebih apa sih kalau yang produksi sendiri itu lebih tajam aja sih. Oh, Biar kenapa? lebih nggak licin aja. Buat sepatu Oh, gitu. Ya, ini lebih sih nge-grip. kalau merhatiin ada kayak paku-pakunya sih sebenarnya ya. Itu biar nggak tiba-tiba kepleset gitu ya, terus lepas gitu ya. Terus tadi Om Bayu ada nanya ini. Ini buat kaki kita gitu ya, supaya lebih enak Betul. gitu. Betul, ini tuh gunanya untuk biar lebih gampang ngegas ngerem. Jadi kalau saya ngegas nih kenanya ke sini. Kalau ngerem ke sini. Kalau tadi Bukan berarti itu harus disentuh gitu ya, tapi Enggak. kalau itu di kaki Jadi kita patokan menyentuh aja itu jadi gitu ya. patokan bahwa Iya. ini kita udah condong gitu. ya sama kalau yang bawah ini untuk kalau kita lompat atau kena polisi tidur, dung, Ya. biar kakinya nggak kelepas aja, biar ada yang nahan. Lebih Tek. ngunci lah gitu Iya, ya. lebih ngunci.
Jadi kalau ini istilahnya Iya. kalau lompat kan ini rodanya turun gitu ya? Iya, tapi rodanya ada turun. pelok karena ada penahannya. Biar kakinya nggak ketinggalan aja. Itu tambahan apa memang standarnya begitu? Kalau standarnya dia cuma ada ininya doang. Heeh. Kalau ini saya tambahan, Oh gitu. bikin sendiri nih. Lo dari- bukan aksesoris resmi atau apa gitu nggak? Memang bikin Enggak. sendiri? Bikin sendiri. Tapi ada nggak aksesoris dari merekanya? Ada. Oh, ada oke, oke. ada yang originalnya ada. Ini Cuman saya lihat ada. cocok-cocokan aja sih kalau yang originalnya. Oke, ini di tengah ini tuh apa? Yang kayak ada shock breaker bukan sih? Ini apa ya? Oh iya, ini shocknya ini Oh, bener ya, suspensi shock ya? kita sebutnya. Ya, Oke. suspensi. Suspensinya kebetulan yang ini pakai Fast S. Biasa dipakai di sepeda nih. Oke. Sepeda MTB pakai Fast S. Wah, jadi memang ini sekarang udah dirancang betul-betul untuk riding gitu ya, Iya. kan untuk kenyamanan ketika berkendaranya gitu ya. Betul, betul. Ukurannya? Ini kan Om Jody sebenarnya nggak datang sendiri sama teman-temannya. Iya. Saya juga lihat nanti kita akan ngobrol sama teman-temannya Om Jody. Rodanya Om Jody ini juga menarik tuh, ada berbagai ukuran kayaknya dan Iya, ada kecil. beberapa kembang rodanya tuh Iya. beda-beda untuk berbagai keperluan ya. Betul, betul, betul. Oh. Kalau yang ini bannya ukuran 20 in, 20 in. dia bisa untuk off-road, on-road juga masih enak. Oke. Oh, Ada full. berapa ukuran memang yang keluar? Dari 10 in sampai 22 in. Oke. 10 in yang kecil banget segini. Iya. Itu berarti alatnya juga kecil dong? Kecil, Nggak kecil. bisa didudukin kalau itu? Segini doang, nggak bisa. Oh. Ada yang bisa sih, cuman ya sengsara aja. Iya. Nah ini bedanya apa kalau dulu nih? Hmm. Kalau kita ingat ya, dulu ingat nggak ada kendaraan yang rodanya kiri kanan nih. Mm-mm. Terus kita Hoverboard. majuin hoverboard, Ya. hoverboard yang sempat rame terus katanya baterai gampang meledak segala macam Betul. dulu itu Ya, kan. ya, ya. Feel-nya tuh beda nggak sama membawa hoverboard? Kalau ngegas ngeremnya kurang lebih sama. Kalau di jinjit dia kan Ya. Maju. kalau di, Di- hills itu iya. dia mundur kan. Terus kalau Kurang dimiringin lebih dia sama akan sih. begini gitu kan, belok-beloknya juga gitu. Nah, ini juga kurang lebih sama. Iya. Oke. Cuman bedanya ini satu roda aja terus harus dibalance kayak tadi dijepit aja. Jadi kaki kita menjepit si Nah, salah satu UC gunanya ini si ya. power pads ini kita sebutnya power pads biar nggak usah terlalu jepit terus. Oh. Biar kakinya lebih santai. Iya. Kalau jepit terus kan pegel. Iya. Berapa lama sih untuk bisa bukan nggak usah jadi jago lah ya, tapi bisa dengan tenang mengendalikan ini? Rata-rata. Kalau yang beginner kayak tadi yang putih itu Ah. itu instan bisa kan? Ya, kan saya diam-diam latihan di rumah. Oh iya iya. Pakai punya siapa gitu? Ternyata udah latihan dia. Saya pakai sepeda anak saya bongkar. Dulu dia naik unicycle yang sirkus. Saya memang sempat ada Badut. sejarahnya jadi badut sirkus ya. Oke. Aduh. Jadi kalau yang Pantesan kecil, bisa. tapi itu sebenarnya kalau gue boleh bilang ya itu unicycle bohong itu. Iya, Rodanya dua. Iya iya. Itu iya, udah betul, dua betul. roda kan, nggak unicycle sebenarnya. Benar. Tapi itu nanti kita lihat ya, itu stabil jadinya karena rodanya kiri kanan, walaupun sejajar gitu ya, nggak depan belakang kayak sepeda. Tapi pasti lebih stabil karena dia punya dua kaki lah gitu kan. Oh, Jadi Tapi itu memang lebih feel-nya gampang tetap ya. kita bisa dapetin Ah. seperti unicycle, Iya. electric unicycle seperti ini ya. Itu lebih gampangnya lah ya, versi Iya. gampangnya kalau Nah, itu. kalau yang satu roda benar-benar itu biasanya Heeh. 1 sampai 3 hari orang udah bisa maju. Maju aja. Maju. Kapan? 1-3 hari tuh enak maju. Beloknya kayak tinggal 20 menit, 30 menit lagi lah nambah bisa. Target saya hari keempat turun tangga, bisa nggak? Ada. Tuh, bisa turun tapi nggak bisa naik lagi gitu. 2 minggu soalnya patah kaki. Jadi dia kayak Mas Jody tuh bisa sampai mengendalikan ganti height gitu ya, turun gitu, itu berapa lama tuh latihannya? Kalau saya termasuk salah satu yang paling lama. Oh iya? Oh. Iya, saya setahun Oh, baru iya? bisa turun tangga kayaknya, iya. Kalau teman-teman yang baru-baru ini ada yang cuma seminggu udah turun tangga. Pasti- Dengan lancar ya. Muda-muda ya pasti ya? Iya. Memang yang muda-muda itu memang Yang pinter-pinter. umur sekarang. 40-an lah. Waduh, 30-an. 40-an. Iya, iya. Semuda saya dong ya. Jadi electric unicycle. Nah, tadi kita udah nanya beberapa jenisnya. Berarti entry point itu mungkin contoh barangnya seperti apa tuh kalau yang entry point? Kalau kita mau baru mau belinya mulai yang gitu. mana gitu. Mm-mm. Tergantung Kalau maunya rekomen apa. sih sekarang yang tadi yang putih itu. Oke. Motion itu. Iya, terus kalau mau naik satu tingkat ada InMotion V8. Oke. Itu bedanya satu roda. sudah satu roda. Satu Oke. roda, speed maksimal 35 km per jam, Oke. jarak maksimal 35 km. Oke, Cas. itu kalau udah mulai jago boleh naik ke situ gitu ya. Kapan saya bisa naik? Ini kan udah masuk kayaknya udah mulai agak yang pro nih. Kapan expert bisa mulai masuk ke sini?
Sebenarnya tingkatannya dari yang putih, V8, langsung ini juga nggak Oh, kenapa-napa. nggak apa-apa ya? Iya. Oh. Yang penting dapat balance yang satu roda aja. Mau, Atau mau langsung ini juga ada. aduh jangan dong. Ada yang Serem langsung ke sini ada. Ini katanya speednya tinggi banget, speednya bisa berapa nih? Yang ini nyampe 92,8 dan sudah dites. Oh, Mungkin bisa lebih, cuman makanya dia pakai beginian nih. Iya, tuh makanya saya pakai Iya pelindung. kan? protektor Sedikit ya Om, jadi baterai itu mulai dari yang entry levelnya itu udah kuat berapa lama sampai itu kan bisa diganti baterainya jadi makin lama ridingnya gitu kali ya. Oh, bukan dimodif sih. Ganti itu kalau rusak ganti baru. Oh gitu. Oh, Ganti ganti baru? satu balok gitu. Oh, jadi rata-rata berapa lama kalau udah apa yang seperti Om Jody punya ini? Tahannya, Daya pemakaiannya. tahan baterainya kalau dipakai. Daya Sekali tahan cas, baterai. sekali cas gitu Kalau ya. yang tipe ini Liperkim Veteran Links jaraknya 130 km sampai 150 km. Oke, sekali cas berapa lama? Sekali tasnya yang ini cuma 3 jam. Oh 3 jam tapi dapat 150 ya? Ini termasuk cepat. Kalau yang lain-lain normalnya? Normalnya 5 sampai 8 jam. Untuk Dan jarak? rata-rata itu 100 kilo sampai 120 kilo. Oh berarti emang ini itu termasuk paling yang banyak ya. cepat. Oke. Paling banyak tipe rata-rata kayak gitu. 100 kiloan sekitar 8 jaman ya untuk 0 sampai 100 ya. Iya. Bisa dihitung wattnya nggak sih habis berapa gitu? Wattnya kalau ngecas cuman rata-rata ya Hmm. sekitar 400 sampai 600 watt doang. Oke. Oke. Dikit kok. Ini ngecas full kalau kita hitung rupiahnya cuma 5.000 kan. Oh gitu? Untuk 100 kilo? Untuk 130 kilo. Oh, gua nggak jadi beli Porsche elektrik kalau gini caranya. Waduh, Porsche Jauh elektrik dong. gila duit. Beda. Beda Orang tuh, katanya beda. tim, nih teman-teman semua yang nonton Vomotech, banyak yang udah nggak ninggalin mobil atau motornya, udah komuternya berangkat ke kantor itu naik ini. Tim. Untuk jarak Iya, betul. deket kali Karena ya. lebih iritnya terutama. dan Lebih irit, bisa naik kereta, Bisa naik kereta, bisa digabung dengan komuter transportation yang lain gitu bisa ya. naik busway. Iya ya. Iya. Tapi kalau misalkan penggunaan, katakan saya mau pakai sehari-hari ke kantor, lumayan tuh 5.000 kali ntar gue hitung dulu. Oh, hemat betul saya. Hemat Iya kan? Ribet. Seminggu paling baru ngecas sekali. Iya kan, Iya. mahalan kopi kita harian gitu Bener. kan. Iya, Jadi, iya, nah, iya, iya. tapi ada aturan yang harus saya ikuti nggak? Misalkan harus terdaftar kah atau apa ya aturan yang harus diikuti? Aturan secara dari Pergub sudah ada. Oke. Penggunaannya harus di jalur sepeda, atau kalau tidak ada jalur sepeda ya aturannya sama seperti sepeda yang Sepeda lain. dan itu ya harus di kiri Harus dan di kiri, lain-lain. iya. Mengikuti Trotoar nggak aturan. boleh? Trotoar kalau jalanannya udah tidak ada jalur sepeda boleh di trotoar. Justru Oh. harus di trotoar harusnya sih. Saya justru nggak akan naik ke trotoar sih, karena nggak bisa turunnya. trotoar. Trotoar terus nih gimana saya Trotoar di turun ya? sini. Iya kan? Belum trotoar, Nah, kalau- sedikit-sedikit kan ada. Kalau iya, kita masih pemula terus sudah pakai ke kantor, kata polisi kamu harusnya di trotoar. Saya nggak nggak bisa bisa ke turun. trotoar. Bapak mau bantuin saya turun gitu ya. Gitu, jadi nggak ada aturan khusus seperti sepeda aja gitu ya. Seperti sepeda Padahal saja. bisa kenceng gitu. Kan unicycle. Iya sih. Sepeda Iya roda sih, ya. satu. Sepeda Tapi roda kan satu. elektrik. Ya, Electric bike Sama. Elektrik bike Sepeda. sama ya. Jadi elektrik, sama iya. memang perlakuannya. Oh oke, walaupun bentuknya tuh dia apa ya kokoh dan semacam ini ya. Kita tahu sebenarnya ada mesin atau elektriknya, tapi aturannya ya masih dalam peraturan hal yang untuk sepeda dan setara itu ya. dengan sepeda ya. Sepeda elektrik lah. Iya. Nah kebetulan Mas Jody ini saya mau masuk ke harga. Kebetulan Mas Jody ini juga punya tokonya kebetulan Iya. kan. Jadi, Apa nama tokonya Jod? Tokonya namanya Wheels Extreme. Oh ini Wheels Extreme. Ini di mana tokonya nih? Tokonya di Cilduk Jalan Raden Patah. Oke, tapi online bisa dong. Online bisa Wheelsextreme.com. wheelextreme.com. Oke, nah dari situ mungkin kita bisa lihat gitu ya range harga tuh berapa tuh kalau untuk electric unicycle ini? Mulai dari 8 juta sampai 65. 60. Ini berapa? Kalau ini? Yang ini 53. 50. Oh, mahal. Dari 53 tapi itu ya dia punya kelebihan sendiri ya. 8 juta tuh dapatnya yang mana tuh? Yang tadi yang putih. Oh yang emotion kecil tadi itu 8 juta. Nah itu bisa berapa jam atau berapa kilo tuh pemakaian per cas? Pemakaiannya bisa 30 km. Ah. Maksimum speednya 20 km per jam. Oh cocok lah buat ke kantor kan? Lumayan. Cukup Kantor lah. paling 15 kilo Iya. bolak-balik atau ngecas di kantor. Cukup. Chargernya ribet nggak? Chargernya kecil kalau yang kecil. Kalau Dan- ini segede batu bata. Segede batu bata. Oh, Tapi bisa dibawa-bawa gitu portable. Bisa. Oh jadi nggak harus kayak mobil yang ada charger di rumahnya gitu nggak Oh ya? enggak. Itu charger colokan 220 volt biasa yang rumahan. Udah. Oh. Ya, stop kontak biasa.
USB-C. USB-C. Kapan penuhnya USB-C-nya? Capek, lama banget, bisa 3 hari baru penuh. Tapi ngomong-ngomong USB-C, ada beberapa IUC yang bisa untuk cas handphone. Dia nyediain port untuk USB-C ke C. Jadi sambil riding handphone masih bisa. Atau lagi makan bisa sambil cas handphone. Oh, Udah fast jadi charging juga. nanti saya bilang istri saya beli portable charger aja. Ah. Padahal beli gini gitu. Lo kan bisa ngecas Iya juga. handphone. Power bank. Tipu. Power bank. Ini power bank loh. Tipu Coba muslim. ada rodanya. Gitu kan. Ya power bank jangan 53 juta kan gitu. Tapi ya itu ya berarti ngecasnya gampang. Kalaupun ngecas di kantor kayak colokan biasa itu nggak ada masalah ya. Untuk merek-merek lain jenis lain juga sama-sama aja di Indonesia nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Stop kontak biasa semuanya. Ya. Jet, kalau di Indonesia sekarang udah banyak yang menggunakan pakai dan biasanya mereka pakai untuk apa tuh? Iya. Sementara di seluruh dunia gimana juga perkembangannya? Kalau di Indonesia yang di komunitas kita ya, sekitar 220-an sih sekarang. Oke. Satu Indonesia ya semua, ada Kalimantan, Bali, Medan, Iya. Palembang, ada Bandung juga lumayan ramai, Surabaya. Ini komunitas aja ya, Makassar juga ada. yang pakai pasti lebih banyak dari itu sebenarnya kan, yang pakai ini. Yang nggak pakai gabung komunitas pasti ada aja dong. 90% gabung sih. Oh, 90% gabung, udah. Oh, oke. Yang lain nggak ke data aja. Ah, Nggak kelihatan itu dia mungkin makanya. yang nggak gabung gitu. Oke. Ya. Nah, Dan rata-rata udah pada pakai fungsinya udah Udah untuk Ke bolak-balik kantor. kantor biasanya. Oke. Kalau udah bisa tuh enak aja kayak Soalnya nggak mau bayar- jalan terus. nggak bayar ini, Iya. nggak bayar parkir soalnya. Nggak bayar parkir. Udah gitu kan keluarin dari rumah gampang, tinggal nyalain Iya. jalan. Cepet Jalan, dibanding ya. ngeluarin motor, atau lagi nggak pakai registrasi STNK segala macam, perpanjang nggak ada Betul. kan, Nggak ada ganti oli, nggak ada ganti nggak ada apa-apa. ganti oli. Perawatan pun minim, paling kita cuman lap-lap basah aja kalau kotor. Nah, ya. perawatan rutin ada nggak? Nggak ada, kita cuman lap. Oh, nggak ada. Kalau abis off-road misalkan nih kotor Ah. banget, paling kita semprot air di bagian bawah ini masih aman. Mm-mm. Dari kolong ke atas ini yang nggak boleh kena air. Oh, Misalnya oke. ada controller, Ada elektronik elektrik. semua di atas. Mm-mm. Colokan baterai semua di atas. Tapi dari sini ke bawah kena air, walaupun tenggelam segini nih, ada banjir, Nggak masalah. tinggi segini nggak masalah. Nah, kalau hujan, pemakaian dalam hujan, apakah disarankan atau enggak? Disarankan sih, sebenarnya dia anti air di atas ini. Oke. Kalau airnya dari atas, cuman kadang kan bekas jatuh ada retakan, Oh, takut itu nyelip yang aja nggak tahu airnya. ya. Iya, iya. Oh. Kalau baru sih Aman ya? aman-aman Jadi aja. Cuma kalau- sayang baut-bautnya ntar pada karat. Iya, iya. Kalau diguyur sih tidak disarankan, tapi mungkin rintik hujan masih Hujan oke. masih oke. Ya itu sih, tapi masalahnya kita nggak tahu ya. Kalau udah pernah Jatuh, ada retakan retak, gitu. ya, itu Kalau aja sih baru sih sebenarnya. aman-aman aja. Sering jatuh nggak? Sering. Oh, Ini udah lecet-lecet. tampak bahagia sekali mengatakan sering jatuh. Oh, sering. Gue sering. Lagi off-road Justru atau itu lagi yang apa? dicari katanya. Biasanya lagi yang nggak boten-boten, biasanya kalau lagi belajar naik tangga, turun tangga. Oh, iya, Kalau iya, lagi jalan biasa sih jarang. Oh. Jadi bisa nggak dibilang kalau belajar ini pasti ada jatuhnya? Bisa. Oh, iya. Makanya disarankan Sama lah saya seperti selalu naik ingetin sepeda. selalu pakai protektor. Apalagi kalau sudah baru mulai bisa jalan. Biasanya ini nih Jumawa nih. Iya, iya, Wah, iya, gue iya. udah nggak perlu Lupa, protektor lah, lupa. capek lah pakai protektor, males gitu kan. Iya, iya. Nah, itu paling fatal biasanya. Oh. Saat Jumawa itu udah bisa jalan, speednya udah sekitar 20 km per jam, itu jatuhnya bisa bikin patah. Jadi justru bukan pada saat baru belajar banget ya, kayak belajar naik gitu, bukan itu ya? enggak, itu paling jatuh ke kiri kanan. Iya, Doang iya, kan iya. Itu pelan. malah lebih Iya, iya, hati-hati iya. kan. Justru kalau Begitu udah udah mau- bisa tuh. Udah baru mulai jalan nih, mulai pede nih Udah mulai kan, pede, over pede udah gitu. 2 minggu gitu ya, udah bisa di gue gitu kan. Nah, lu nggak usah pakai protektor, Iya. jatuh. Protektor Justru. kayak gininya juga bisa udah dibeli ya. Udah Ada di lengkap toko ada semua. kan. Iya. jadi Bahkan tuh gue pakai- lihat jadi ada kayak kaca spion tapi Nah, itu apa deh? Nah, Ini buat, kaca buat spion. ngaca. buat ngaca betul Iya. rambut kalau habis buka helm. Gue mau belok kanan nih, udah ganteng belum ya gitu maksudnya. Aduh. Apa gue ngaca? Tapi sebenarnya buat spion gini ya. Ini Buat buat spion spion. ya, buat Oh, iya. ngeliat belakang. Iya. Jadi Jadi kalau nggak usah nengok-nengok. iya, Nengok juga bisa, cuman ya Kalau- lebih gampang kalau- lihat spion aja. kalau belum terlalu ahli, terutama kalau nengok itu ada kemungkinan malah ikut belok ya. Ah, ininya betul, ya? betul, ya. Oh, pantesan dia pakai spion. Spion jadi lebih jelas, lebih Lebih aman. enak juga. Jadi kalau kita lihat spion kan depan masih ada kelihatan mobilnya berhenti apa enggak yang di depan.
Lebih enak aja. Kalau kita nengok kan depan nggak kelihatan. Iya, iya. Jadi mata wajah kita tetap ke depan, tapi kita bisa lihat depan belakang gitu lah ya spion. Oke. Terakhir, kalau ada kerusakan susah nggak? Ini ya beneran. Kalau ada kerusakan bawa aja ke toko kita yang di Ciledug, nanti kita bisa Oh, servis bisa. juga. Nah, kerusakan yang mungkin terjadi itu di bagian apanya biasanya? So far selama ini tuh apa? Paling banyak ban bocor. Ban bocor, ban bocor biasa. Iya, cuman kan bannya kan ban tub, ban dalam harus dibongkar, dikeluarin peleknya, elektroniknya harus bongkar dulu semua, kita keluarin baru tambal ban. Ini tambal bannya, iya bener juga kan mestinya di sini. Jadi nambel bannya kayak nyopot ban Vespa belakang, kan Iya. capek setengah mati tuh. nyopot ban Betul. Vespa kan. Karena kan Jadi nempel bener di beda mesin. sama nyopot ban roda motor belakang kan sama ini beda gitu ya. Jadi memang kalau bocor pun harus dibawa ke toko yang ngerti gitu ya. Iya betul. Supaya nggak salah dan Karena kemudian fungsinya bisa elektriknya jalan. agak Rumit agak lah ya. rumit ya. Tapi udah ada ya teknisinya ya. Ada. Oke. Terus kerusakan lainnya biasanya di board atau di Ini boleh gua baterai angkat sih. gitu kan? Boleh. Gua angkat ke rumah apa? Tapi nggak Bukan. nyala. Iya, nggak usah dinyalain. Mau buat tempat duduk maksudnya? Oh iya ya ampun ya. Kalau Orang- duduk berat harus ya? dinyalain. Supaya Biar dia lebih balance. ringan. Nah. Oh, jadi lebih Lebih ringan. balance, Iya. Jadi kalau tadi waktu saya angkat itu kan berat, sekarang dia ringan dia. Nurut dia nih, nurut. Terus bisa dibawa kayak koper. Oh, Ini bisa di slide ke depan. oh ini ada trolley handle-nya. Loh. Bisa dibawa. Bener. Bisa bawa ke mall. Bisa bawa ke mall. Kalau lagi mau naikin ke MRT Iya. atau apa gitu. Ini boleh naik MRT? Boleh. Dibawa masuk ya? Bus Iyalah boleh ya, juga. ribet ya. Nah ini kemajuan teknologinya apa biasanya? Maksudnya kan ada inovasi baru apa nih yang lagi ditunggu-tunggu nih sama teman-teman yang punya electric unicycle? Mulai tahun 2020 ada satu gebrakan dari electric unicycle nih. Selama ini dari 2015 sampai 2020 itu electric unicycle itu keluarnya tanpa suspensi. Oh. Belum ada nih. Ini kalau digenjot ada suspensi nih. Iya. Oh jadi ini baru sebenarnya yang ada Iya. suspensi gini? Mulai 2020 dia munculin EUC pertama dengan suspensi itu InMotion V11 dan Kingsong S18. Itu ada suspensi. Nah itu rame tuh dunia EUC tuh. Wah EUC ada suspensi gitu kan. Itu enak, empuk ternyata. Ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Nggak Lebih apa? empuk Sakitnya dari atau di? device lain yang bersuspensi. Oh ya? Iya. Apa ngaruhnya di kaki sini atau? Ngaruhnya banyak. Apa Untuk di jalanan handling? yang tidak rata lebih enak. Lalu untuk lewatin polisi tidur paling berasa. Oh. EUC yang oke. tanpa suspensi itu lewatin polisi tidur tuh kayak keras bedak gitu. Kalau ini kan empuk ces. Ibu ya. Buat turun tangga, naik tangga yang suspensi lebih enak. Kebayang banget sih kalau posisi itu kan dia tek gitu ya jadinya. Tapi kalau ada suspensi dia agak ada tambah Ada apa? dampernya. Iya ada bantalannya gitu. Betul. Nah, Oke. sekarang ini keluar EUC rata-rata semuanya sudah bersuspensi yang baru-baru ya. Oke, yang kecil juga. Yang kecil juga range di atas 20 biasanya sudah bersuspensi. Keren lah. Oke, Jod, terima kasih ini. Thank you, Mas Jadi oleh-olehnya sukses ya komunitasnya. buat kita. Terima Iya, makasih banget loh udah dikasih. Walaupun ini rodanya cuma satu, jadi kita baginya Terima kasih nih. Oh pulang naik apa katanya? Saya pulang naik apa? Jadi Mas Jody silakan dicari di wheelsextreme.com ya. Wheelsextreme.com kalau tertarik untuk mulai memiliki electric unicycle biar kita kalau naik unicycle nggak kelihatan seperti badut sirkus ya. Kelihatannya keren tuh. Keren Terus pakai kalau gini. ada yang mau tanya-tanya ke Om Jody bisa untuk komunitas Iya, boleh. OI. iuc.oi. Instagramnya Iya. euc.oi. euc.oi orang Indonesia. Ya, Apa tadi? jadi kalau beli ini, Owner Indonesia. beli ini buat ngantor Senin sampai Jumat. Ya. Sabtu sama Minggu ketemu sama iuc.oi, Ya. riding bareng-bareng gitu kan Om. Jadi, wah ini. Sama kalau minggunya datang ke Wheels Extreme. Ini kan buat harian. Ya. Hari Minggu ya beli Harley-nya dia. Hari Minggu naik Harley. Sunmori. Nah, itu yang ekstrim lainnya lah ya. Oke, thank you Mas Jody. Terima kasih Thank you, sekali lagi. thank you. Terima kasih Thank banyak. you, Mas Jody. Thank you. Ketemu lagi. Silakan di bawah, silakan. Nanti. Kita juga nggak berani naik ya sama sini. Iya. Udah ya, Pemotek, kita pamit dulu. Nanti ketemu lagi untuk yang lain. Dan jangan lupa sambung dari obrolan Om Jody, kita mau ketemu sama komunitasnya nih. Bentar lagi. Bye. Bye-bye.